Ciao, halo semuanya. Di video kali ini aku kayaknya bakalan ngebahas tentang pentingnya bahasa Inggris di kehidupan kita sekarang, terutama di bidang desain ya. Salah satu hal utama kenapa bahasa Inggris itu begitu penting itu karena sekarang kan kalau misalkan ya udah globalisasi ya, jadi kalau misalkan kamu cuman hanya bisa bahasa ibu kamu sendiri, ya kalau orang Indo kan biasanya bisa at least bisa dua bahasa kan, bahasa ibu dan bahasa Indonesia gitu. Kayak aku sekarang bahasa Sunda dan bahasa Indonesia berarti kan. Nah, kenapa bahasa Inggris itu begitu penting? Karena kerasanya tuh pas kuliah sih kalau menurut aku ya, mulai dari banyak jurnal yang diupload sama orang lain itu kontennya dalam bahasa Inggris, summary-nya pun dalam bahasa Inggris. Terus kalau misalkan disuruh baca buku untuk literasi salah satu mata kuliah tertentu, itu biasanya dosennya suka nyuruh kita untuk baca for a whole book gitu, dan dalam bahasa Inggris gitu loh. Karena kalau misalkan dalam bahasa Indonesia kadang itu tafsirannya tuh agak iffy gitu loh. Iffy itu artinya apa ya? Agak nggak serak aja gitu loh si konteksnya tuh gitu. Nah, terus habis itu kalau belum lagi kalau misalkan kita nyari referensi dari website gitu, keyword yang keluar itu lebih banyak dalam bahasa Inggris daripada dalam bahasa Indonesia. Kenapa? Karena ya semua orang kalau misalkan nyari keywords atau ngupload sesuatu gitu untuk referensi pasti dalam bahasa Inggris sih nggak sih? Karena ya agar bisa lebih banyak diakses oleh orang dari mancanegara gitu loh. Terus belum lagi kalau misalkan kita traveling ke negara asing gitu, mau itu ke mana ya, ke Eropa atau ke Asia Timur atau ke ya yang dekat Southeast Asia, ya kalau misalkan kita bisa berbicara dalam bahasa Inggris atau fasih dalam berbicara bahasa Inggris, itu sangat menolong kita untuk ya survival skill kita tuh ya, at least kita nggak kena scam lah, atau enggak ya kita bisa adaptasi ya nggak begitu lama gitu loh. Terus aku mau cerita dikit aja. Jadi dulu tuh aku kan waktu pas SD tuh aku nggak bisa pakai bahasa Indo karena di rumah tuh mama aku tuh selalu ngobrol sama aku tuh pakai bahasa Sunda gitu loh. Jadi bahasa Indonesia aku selalu jelek dulu tuh. Nah, pas kelas 4 SD itu aku umur berapa tahun ya, berarti aku masuk SD 9 tahun, berarti 9 tahun. Umur 9 tahun aku udah dilesin ke English course gitu loh. Terus dari situ aku kenal banyak temen gitu, dan at the same time aku juga belajar bahasa Indonesia gitu, karena setiap aku latihan speaking itu translationnya tuh di sebelah kanannya tuh ada bahasa Indonesianya gitu, which is ya kinda hard to do at the same time gitu. Aku harus belajar dua bahasa dalam waktu yang sama gitu loh, kayak overwhelming juga sih, tapi seru gitu karena punya banyak temen gitu. Dan sekarang gitu kalau misalnya ke luar negeri pun aku nggak takut gitu loh kalau bisa pakai bahasa, ya kalau misalkan ada bahasa Inggris sih ya oke lah gitu. Atau kalau misalkan ke Bromo gitu, waktu terakhir kali aku ke Bromo, aku kayak ngobrol banyak banyak tuh panjang lebar gitu sama orang asing. Kalau nggak salah sih orangnya tuh yang satu orang Polish, dia kebetulan anak arsi juga. Terus habis itu ada juga dua orang yang Londoners gitu, jadi dari UK. Terus mereka ya aku sebagai orang, walaupun aku bukan orang lokal, aku juga wisatawan gitu, tapi wisatawan yang domestik gitu ya, dari Bandung gitu. Ya kita sama-sama kayak ya bisa nge-guide lah sedikit-sedikit gitu. Dan selama 2 tahun terakhir ini tuh aku juga bisa punya temen dari ya mancanegara, ada yang dari Brunei, ada yang dari Malaysia, ada yang dari Jepang, ada yang dari India, Singapura gitu. Itu pun karena ya aku bisa bahasa Inggris gitu. Jaringan kita tuh bisa jadi semakin luas gitu kalau misalkan kita proficient in English gitu loh. Sementara kalau misalkan kita hanya berkutat di dunia kita yang
kecil ini gitu, yang cuma bisa bahasa Indonesia, ya menurut aku sih kayaknya kamu bakalan ketinggalan deh gitu, atau kamu nggak akan ngerasain hal-hal yang ya begitu memorable. Kalau anak zaman sekarang bilangnya sih memori Korea. Atau sesimpel kamu bisa apa sih, cari kerja pun bisa kemana-mana gitu loh. Bisa aja kayak aku waktu dulu, selama aku kerja, aku selalu bikin CV aku tuh dalam bahasa Inggris. Menurut aku kalau misalkan kamu mau apply ke luar negeri pun, kalau misalkan kamu udah siap dan kamu udah proficient in English gitu, ya gak ada yang ngehalangin kamu gitu loh, ya gak sih? Dan mulai dari literasi pun, sekarang aku lebih banyak baca buku bahasa Inggris daripada bahasa Indonesia, karena aku lebih nyaman dengan bahasa Inggris gitu loh. Bahasa Inggris tuh lebih ekspresif dan lebih to the point. Terus habis itu biasanya kan kalau orang yang ngomong bahasa Inggris tuh talking about feelings saja tuh nggak kerasa aneh nggak sih? Sementara kalau ngomong pakai bahasa Indonesia ya, ngomongin perasaan tuh kayak jatuhnya jadi kayak orang melankolis gitu loh. Itu sih, jadi ya kamu harus lebih banyak praktis. Dan untuk teman-teman yang belum bisa bahasa Inggris, mungkin nanti kedepannya aku bakal ngasih tutorial how to be fluent in English. Terus habis itu sebenarnya ada beberapa cara sih supaya kamu nggak stuck gitu loh bahasa Inggrisnya tuh di situ-situ aja. Karena ada orang yang dia begitu bisa menguasai bahasa Inggris dalam reading, tapi dalam speaking dia nggak bisa gitu loh, karena output dalam berbicara dalam bahasa Inggrisnya itu begitu rendah gitu loh. Atau writing in Englishnya itu juga jarang gitu loh. Jadi ada banyak orang yang bisa mengerti bahasa Inggris tapi nggak bisa diaplikasiin di dalam kehidupan sehari-hari. Kenapa sih? Selain itu, kenapa bahasa Inggris begitu penting itu karena kita juga bisa belajar kultur baru gitu dari mancanegara yang lain gitu. Misalnya konsumsi media kita pun kan sekarang udah terekspos begitu banyak ya pakai bahasa Inggris, mulai dari musik, terus habis itu film, terus habis itu di Instagram mungkin, atau sama aplikasi-aplikasi yang lain sih. Menurutku sih sangat menunjang kita untuk actively speaking English. Dengan kamu speak up or speak in English out loud gitu ya, itu juga bisa nge-upin confidence kamu gitu loh di mata orang lain gitu. Kayak oh, orang ini ternyata pede ya gitu mengekspresikan dirinya di bahasa yang lain gitu. Terus karena kalau misalkan kita nggak pakai bahasa Inggris, rasanya kita kayak ketinggalan aja gitu loh. Bukan berarti harus selalu pakai bahasa Inggris, bukan, cuman ya chance untuk dapat beasiswa ke luar negeri, terus habis itu chance untuk bisa mengkonsumsi multimedia yang lebih variatif gitu loh. Karena negaranya bukan Indonesia aja gitu kan, apalagi Sunda gitu, Sunda Hungkul. Gitu sih, menurut aku itu penting banget. Bahkan sekarang kalau aku journaling pun aku pakai bahasa Inggris. Aku selalu ngerasa cringe kalau misalkan aku ngomong bahasa Indonesia dan ngobrolin tentang feelings aku gitu, apalagi ya ada yang bisa baca gitu. Enggak banget sih, enggak sih ya, soalnya kan pertanyaan-pertanyaan yang di kehidupan sehari-hari dan orang bule biasa obrolin tuh kan kayak talking feelings everyday aja tuh kayak itu suatu habit yang mereka lakuin dan lumrah di luar. Tapi kalau misalkan di Indonesia atau di Asian country maybe, ya itu agak aneh ya nggak sih, karena habitnya beda lagi. We suppress our own emotion, so we talk something else beside that. Itu sih. Tapi hal yang paling aku senengin, aku bisa berteman dengan banyak orang dan orang asing gitu loh. Kayak jadi untuk kalau misalkan aku di masa yang akan datang gitu, aku punya brand atau produk gitu, aku punya bisnis sendiri gitu, aku bisa minta tolong mereka gitu untuk bantuin aku gitu. Cara mungkin bisa jadi ngenalin ke temennya yang lain gitu, atau enggak ya yang namanya relasi gitu kan, itu ya bukan hal yang salah gitu kalau misalkan kamu punya banyak. Jadi jangan lupa praktis bahasa Inggrisnya ya, mau itu nulis, mau itu baca, mau itu listening aja. Tapi sebisa mungkin kamu juga harus bisa berani buat speak up pakai bahasa Inggris. Okay, that's all.
I guess. Udah terlalu lama yapping. Aku nggak tahu juga harus ngomong apa lagi. Mungkin videonya sampai sini aja. Kalau misalkan aku kepikiran apa lagi, aku mau langsung take a shot dan langsung kamera rolling gitu aja. Mau pakai script pusing ya kalau gitu. Mungkin sekian aja dari video aku kali ini ya. Kalau misalkan ada yang mau ditanyain bisa share komen kamu di bawah, and I see you on another video. Bye bye.